Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Saya Syahrul Ramadan, salah seorang pimpinan pemuda Muhammadiyah Kota Medan, ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya tentang ceramah singkat dengan judul Puasa Jalan Menuju Taqwa. Ya ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan alhamdulillah, hari ini adalah hari yang keempat kita menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita hingga kita mampu menyelesaikan ibadah puasa ini dengan sempurna. Saudara-saudaraku sekalian, di bulan Ramadan banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Dan pelajaran yang paling besar adalah pelajaran tentang takwa. Sebab seluruh amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk meraih takwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saudara-saudaraku sekalian, mengapa ibadah puasa merupakan sebab untuk meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena ada 3 hal yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, dengan puasa seseorang senantiasa akan merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan saudaraku semuanya, saat kita dalam keadaan berpuasa, kita akan senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak puasa tersebut, baik itu makan, minum, berhubungan tubuh dengan istri kita, ya, yang pada hakikatnya hal-hal ini pada di luar bulan Ramadan merupakan adalah hal yang dihalalkan bagi kita. Namun ketika bulan Ramadan tiba, kita meninggalkan hal-hal seperti makan, minum dan lain-lain karena bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita merasa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita dalam tindak laku kita. Setelah dari subuh, ketika kita selesai bersahur, ya, masuknya azan subuh, kemudian hingga tenggelamnya matahari. Bukan tidak mungkin, bukan tidak bisa kita melakukan makan dan minum di tempat-tempat yang tersembunyi, ya. Namun keimanan kita menjaga itu semua. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqibah. Yang artinya, dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-52. Di ayat ini menjelaskan kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengawasi, ya. Kemudian di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Surah Al-Hadid ayat keempat, yang artinya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada.
Hal inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita menjadi orang-orang yang berusaha melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Dan yang kedua, berpuasa itu dapat melatih jiwa dari perkara-perkara atau sebab-sebab yang mengotorinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu merupakan perisai. Ketika kita dalam keadaan berpuasa, kita akan berusaha membentengi diri kita dari perkara-perkara yang dapat merusak puasa itu. Ya, baik itu dari perbuatan, baik itu dari lisan, maupun perkara-perkara yang dapat merusaknya. Orang yang berpuasa, dia akan berusaha menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak lain dan tidak bukan rasa keimanannya yang kuat ketika dia dalam keadaan berpuasa, dan diharapkan ya ketika di bulan puasa ini terlatihnya jiwa kita, insya Allah ketika selesai bulan Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itu sendiri artinya adalah menjauhi segala melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, jadikan puasa ini sebagai perisai. Ya, sebagaimana fungsi perisai itu adalah untuk tameng atau untuk menahan diri kita dari serangan-serangan musuh, dan puasa ini adalah perisai kita untuk menahan serangan-serangan atau godaan-godaan dari setan yang dapat merusak keimanan atau kekusukan kita dalam beribadah puasa. Kemudian yang ketiga, ya, seseorang yang berpuasa tentu akan memudahkan dirinya untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan hal ini juga kita rasakan bersama, ya, di mana-mana kini saat ini orang berlomba-lomba berfastabiqul khairat dalam melaksanakan kebaikan, ya, untuk berbagi ketika dia mempunyai harta, ya, seperti pemuda Muhammadiyah ada gerakan al-maunnya untuk membagi sesama kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, apalagi pada saat terjadinya pandemi COVID-19 ini sangat banyak orang yang terkena dampaknya. Dan hal ini marilah kita saling tolong menolong, saling tolong bantu membantu, karena tidak mungkin kebaikan yang kita lakukan pastilah Allah Subhanahu wa taala akan balas, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana fi hajati aqi kana fi hajatihi." Yang mana artinya barang siapa yang menolong saudaranya dalam kebutuhannya, kana Allahu fi hajatihi, ya, maka Allah akan menolongnya, maka Allah juga akan menolongnya dalam kebutuhannya. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amat senang kepada orang-orang yang membantu sesama. Karena hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menolong sesama agar terciptanya kebersamaan, persaudaraan, dan saling kita ini untuk menguatkan ketika dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dan kita juga diperintahkan jangan meremehkan sedikit kebaikan, karena walaupun hanya tersenyum kepada saudara kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa aqaka biwajhin talqi." Dan janganlah kamu meremehkan sedikit kebaikan kepada saudaramu walaupun ketika engkau berjumpa dengannya dengan bermanis muka. Lihatlah betapa indah, ya, Islam, agama kita ini mengajarkan dalam kebaikan. Poin yang pertama tadi
itu tentang bagaimana ya orang yang berpuasa senantiasa merasa di atas Allah itu merupakan hablum minallah, hubungan Allah antara manusia. Dan sedangkan di poin kedua, berpuasa itu dapat melatih jiwa dari sebab yang mengotorinya, ini merupakan hablum minan nafs, yakni hubungannya antara dirinya dengan dirinya sendiri, ya, agar dia bisa memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik. Dan poin yang terakhir, yang ketiga tadi adalah seorang yang berpuasa memudahkannya untuk berbuat baik kepada orang lain. Ini merupakan hablum minan nas, yaitu hubungan antara dirinya dengan manusia yang lain. Betapa ini harus kita jaga bersama agar kehidupan persaudaraan kita senantiasa di atas tuntunan syariat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya dan untuk kita semua. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini Allah Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semua. Fastabiqul khairat, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.